Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang beliau setelah memuji Allah taala dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita kembali, yang kita tadinya mati, wa ilaihi nusyur, dan kita nanti akan dikembalikan kepada Allah taala. Tidur itu mati, lalu hidup, ini dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa harus bersyukur? Karena memang banyak yang malam tidur, pagi tidak bangun lagi. Dan nikmat hidup nikmat yang mahal, karena tidak ada seorang pun yang mau dikasih uang banyak tapi harus mati hari itu. Dia akan milih mending tidak dapat uang tapi hidup. Begitulah kehidupan ini harganya mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hidup kita untuk mentaati Allah, itu nilainya luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala وفقنا بأمره سبحانه جلاله وفقنا لصلاة هذه الفجر، هذه الصلاة المباركة إن الله سبحانه وتعالى جعلها من الصلوات المشهودة. من صلى العشاء بالجماعة فقد صلى نصف الليل، ومن صلى الفجر بالجماعة فكأنما، ومن صلى العشاء والفجر بالجماعة فكأنما قام الليل كله. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، هذه كرامة. أنت نايم وجورك ماشي عند الله سبحانه وتعالى. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, maka diberi taufik oleh Allah untuk datang ke masjid dan salat fajar, salat subuh, salat fajar berjamaah. Ini nikmat yang agung daripada Allah Ta'ala. Banyak riwayat hadis yang mana salat isya dan subuh ini salat yang dihadiri malaikat-malaikat istimewa. Malaikat-malaikat istimewa, bahkan mereka ikut, tidak hanya melihat. Bahkan Nabi SAW pernah sabdakan yang artinya, barang siapa salat isya berjamaah dan salat subuh secara berjamaah, maka nilainya di hadapan Allah Ta'ala dia salat sunat semalam suntuk. Jadi semakin salat subuh dikerjakan, ini melawan hawa nafsu kita, dan itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bashir al-mashyarun bil-dhulam bin-nur at-tam yawm al-qiyamah. Allah yaj'al lak nur idza kunta fi salat al-fajr. Fahadha ni'mah min Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW juga sabdakan, berikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang tidak mempedulikan gelapnya malam, gelapnya petang, atau gelapnya pokoknya gelap, tetap melangkah ke rumah Allah Ta'ala untuk salat berjamaah. Maka kasih kabar gembira bagi mereka bahwa mereka besok dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka seorang yang datang ke masjid akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Semoga ini nikmat oleh Allah senantiasa diberikan kepada kita sampai kita meninggalkan ini dunia. Dzalika Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqna wa a'tana min al-hasanat ma huwa 'ala subhanahu sawba'ana. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam man salla al-fajr bi jama'ah thumma jalasa في مكانه يذكر الله حتى تطلع الشمس أثناء أو قدر الرمح، فالله سبحانه وتعالى يكتب له أجر عمرة وحجة تامتان. شوف الفضل هذا من الله سبحانه وتعالى. كما الإنسان ينفق حتى يبغى مكة أو يبغى المدينة، ينفق من أموال، ولكن بعمل بسيط الله سبحانه وتعالى يبلغ الحج والعمرة. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala baik, dan Allah Ta'ala maha baik. Allah Ta'ala sedikit merintahkan tapi banyak memberikan pahala, banyak memberikan balasan. Kalau dengan manusia Pak, kerja dikit, gajinya dikit, kadang-kadang kerja banyak malah ditipu pula, tidak dapat gaji. Tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintahnya sedikit dan insya Allah mudah, tapi Allah menjanjikan anugerah yang begitu besar. Nabi juga sabdakan, orang yang salat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk di masjid itu sampai tolak syam, sampai terbit matahari, lebih kurang 90 menit daripada azan subuh. Lalu dia salat Isra 2 atau 4 rakaat, 1 jam jaraknya daripada subuh sampai tolak syams, awal duha, maka Allah Ta'ala berikan dia pahala haji dan umrah secara sempurna. Bayangkan Bapak Ibu rahimah, kalau kita nak ke Mekah, butuh banyak duit, butuh banyak kesiapan, butuh banyak ini dan itu.
Namun Allah Ta'ala tetap memberikan pahala yang agung kepada mereka yang mau di rumah Allah Ta'ala berlama-lama sesalat subuh, tetap mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Sedikit yang kita buat, hanya menahan kantuk, hanya menahan duduk saja, namun Allah berikan pahala haji, Allah kasih pahala umrah, bahkan dikatakan pahalanya sempurna, sempurna dan sempurna. ذلك الله سبحانه وتعالى خلقنا على هذه الدنيا ما خلقنا هكذا، خلقنا المقصد العظيم حتى نقيم أوامره على هذه الدنيا. ومن أجل هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل حتى يعلم هذا الإنسان كيف الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون أوامر الله سبحانه وتعالى، ويكون عبد لله سبحانه وتعالى. Dan Allah Ta'ala khalaqna laisa kama khalaqa, tidak menciptakan dengan sia-sia, Pak. Karya Allah itu luar biasa, apalagi yang manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, memimpin semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala itu manusia. Maka tentu diciptakan bukan untuk perkara yang kecil, untuk perkara besar, tidak sia-sia apapun keadaan dia. Tetap manusia yang namanya manusia itu diciptakan untuk perkara yang agung. Untuk apa? Usul ilallah, kun ibadan lillahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah agar kita ini sampai kepada Allah. Maksudnya adalah agar kita benar-benar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan akan jadi hamba? Ketika banyak perintah Allah yang dia laksanakan, maka itulah hamba Allah ta'ala. Ketika perintah Allah dia tinggalkan, maka tanpa dia sadari, dia terkeluar dari hamba Allah ta'ala yang baik. Dan menjadi hamba Allah ini agung, Pak. Kayak orang kerja dengan perusahaan yang besar, dia pun keren, Pak. Menjadi pegawainya dia pun top, keren gitu, Pak. Begitu juga orang yang tersambung dengan Allah Ta'ala, menjadi hamba Allah, hubungannya dengan Allah, maka nilainya luar biasa di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. لذلك يا أحبابي الكرام الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل وجعل لهم النصرة من عنده سبحانه جل جلاله. أرسل موسى لفرعون وهو لسه ما ولد وفرعون خايف منه. من جعل هذا الرعب في قلب فرعون؟ ومن أعطى موسى عليه السلام هذا القوة حتى يخاف منه قبل لا يولد؟ سبحان الله، ما شاء الله. Nu'as lah. Hadirin rahimakumullah, dilihat Allah Ta'ala telah utus para nabi, para rasul, dan mereka ini kebanyakan tidak diberi materi, Pak. Hanya diberi kenabian begitu, Pak. Tidak banyak nabi-nabi yang diberikan harta ataupun kekuasaan. Kebanyakan mereka bawa diri saja, ya kan? Namun aneh, Pak, musuh-musuh takut dengan mereka. Musa itu belum lahir, Fir'aun sudah ketakutan minta ampun, Pak. Belum lahir lagi itu Musa alaihissalam, tapi ketakutannya luar biasa. Pas lahir, lebih takut lagi, Pak yang mulia. Ketika Musa jadi nabi, lebih takut lagi. Apa hikmahnya? Orang-orang yang diciptakan oleh Allah dan dia mengerjakan perintah Allah Ta'ala, mau dekat kepada Allah, mau lebih banyak mentaati Allah Ta'ala, maka orang ini akan disegani. Sebagaimana Allah menyukai dia, maka ahli langit akan segan kepada dia, bahkan musuh-musuhnya pun akan ketakutan dengan dia. Ini hikmah orang-orang yang imannya banyak, ibadahnya banyak, yakinnya kuat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. لذلك أحبابي الكرام الله سبحانه وتعالى بقدر جل جلاله حفظ موسى في وسط البحر وجعله يذهب إلى فرعون حتى هو اللي يربيه، ولكن فرعون في قرارة نفسه من الداخل يعلم أن هذا الشخص هو الهلاك على يده. فالله سبحانه وتعالى جعل الرأفة والشفقة في قلب المرأة حتى نأخذ عليكم ولد لنا. كذلك أحبابي الكرام الله سبحانه وتعالى ربط على بطن أمه ووعدها بأنه يرجعها له، يرد إليها. فالله سبحانه وتعالى رد إليها، لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليه المراضع، كل المراضع ما رضع منه موسى إلا حتى يرجع لأمه عليه السلام. لذلك يا أحبابي الكرام حتى نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم سبحانه جل جلاله. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan kita zat yang maha agung, yang maha kuasa dan maha luar biasa.
Maka penting kita untuk menjadi hamba Allah, terus menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Kisah Musa dan Fir'aun ini kisah yang luar biasa. Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan Musa alaihissalam, calon nabi begitu, sehingga orang yang membencinya dia sendiri ketakutan. Ketika bayi Musa sudah lahir, banyak bayi-bayi yang dibunuh oleh Fir'aun. Dicari mana bayi yang akan menghancurkan kerajaanku. Dalam mimpinya demikian, akan hancur kerajaannya, bertanda akan datang seorang yang akan menghancurkan dia. Takutnya minta ampun, Pak, sampai membunuh ribuan bayi. Tapi ternyata bayi yang dia cari sampai ke kerajaannya, Pak yang mulia. Bahkan besar di situ, hidup di situ, makan tidur, maaf kencing pun di situ, Pak yang mulia. Bahkan ketika bayi Musa sampai ke kerajaan Fir'aun, subhanallah, maka Fir'aun ketika itu tahu ini bayi yang bakal menghancurkan kerajaan. Tahu sudah, Pak, cuma tidak berani karena bininya galak, masalah yang mulia. Bininya jangan dibunuh. Bisa jadi dia nanti akan menyenangkan kita. Bayangkan, Pak, pentingnya taat dengan bini, tak ya? Fir'aun taat minta ampun. Lah tahu ini akan menghancurkan kerajaan dia. Kata istri jangan dibunuh. Mungkin dia nanti menjadi anak yang baik begitu kan. Tidak jadi dibunuh, Pak. Dan Allah Ta'ala kirim, maka semua ibu-ibu ketika itu tidak bisa nyusu. Allah haramkan, Allah larang. Bayi Musa tidak mau nyusu. Akhirnya dicari sayembara, siapa yang bisa nyusu ini bayi? Anak angkat Fir'aun. Akhirnya Masya Allah, ibunya Allah kirim datang ke kerajaan Fir'aun, besar di situ, tidur di situ, pakai kamar VIP, Pak yang mulia. Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Mereka yang benar-benar mau mengabdi kepada Allah Ta'ala, maka dia akan dibimbing, akan dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala. لذلك يا أحبابي الكرام الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك. لما بعث موسى سبحانه جل جلاله قال له أن ربك فينا وليدا كنت صغيرا ربيناك احنا الآن تجي تقول لنا أنا نبي. ولذلك الله هو صاحب الملك سبحانه جل جلاله بعد الأنبياء والرسل وبعد الحبيب صلى الله عليه وسلم شفيع هذه الأمة وإمامها، بعثه لدين الله سبحانه وتعالى، وأشرف من مشى على الأرض سبحانه صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أحبابي الكرام هذا الدين قادم عند الله سبحانه وتعالى. لهذا كم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وكم طرد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين هذا حتى الناس يقول لا إله إلا الله. Allah Ta'ala Malikul Muluk, zat yang maha raja di raja adalah Allah Ta'ala, sangat bijaksana dan sangat perkasa. Maka selalu lidah kita basah untuk selalu memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau badan kita tidak bisa berlebih mentaati Allah, minimal ucapan kita, lidah kita banyak menyebut Allah Ta'ala, jadilah Pak yang mulia. Jangan sampai badan kita lemah mentaati Allah, ternyata modal lidah pun tidak ada sempat lagi untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah telah utus Nabi Muhammad SAW bukan sebagai bapak, tapi sebagai Nabi yang terakhir, sebagai Rasul yang terakhir, penyempurna para Rasul, membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu perkara yang apabila umat ini menerima, yaitu la ilaha illallah, diterima agama Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan memuliakan dia, Allah akan membela dia, Allah akan bersama dia. Kalaupun dia punya dosa akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Penting kita memahami agama ini anugerah besar, bukan beban bagi kita. Apabila agama ini kita ambil, kita pegang, kita jalankan, maka cinta Allah akan bersama kita. Sebenarnya para nabi-nabi dahulu mereka sibuk mengamalkan agama dan mendakwakan agama. Lihat di mana mereka berada, Allah menolong mereka. Tidak hanya di dunia, di akhirat mereka akan lebih dibela oleh Allah Ta'ala. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في مكة وطرد من مكة حتى يوصل هذا الدين لقلوب الناس. ما كسر الأصنام ولكن اجتهد على قلوبهم فكسرها في قلوبهم. لما خرج من قلوبهم تيقن أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون وهو القادر سبحانه جل جلاله، فأتى لهم بخير شيء من عند الله سبحانه وتعالى حتى هم يناجي الله سبحانه وتعالى. Nabi SAW buat usaha agama di Mekah, Pak. Banyak berhala, banyak asnam, banyak berhala-bahala di samping Ka'bah itu sendiri. Ketika itu umat manusia punya dua tipe Tuhan, Tuhan langit Allah, Tuhan bumi, patung-patung, Pak. Nabi SAW dakwanya hikmah luar biasa.
Nabi tidak menghancurkan itu patung-patung, tapi Nabi membuat para sahabat yakin kepada Allah, sehingga pertama mereka menghancurkan patung-patung di hati-hati mereka sendiri, menghilangkan keyakinan kecuali hanya kepada Allah dengan patung yang dibuat dengan tangan mereka, tangan yang sama menghancurkan itu patung. Itulah kerja dakwah Nabi SAW atas hati-hati manusia. Nabi bukan ingin, misinya bukan mengkayakan yang miskin atau menyehatkan yang sakit, tapi memperbaiki hati-hati umat ini agar isinya betul, agar isinya suci, ada yakin yang betul kepada Allah, ada sangka baik yang sempurna kepada Allah. Atas dasar yakin itulah dalam hati dia akan menggerakkan badan dia mudah mentaati Allah. ذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الهدية وهي الصلاة، نناجي الله سبحانه وتعالى فيها ونطلب من خزائن الله سبحانه جل جلاله. كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، الحياة والموت والرزق والأولاد، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لا نحن نملك لا ضر ولا نفع. ولذلك يا أحبابي يا كرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن هذه الصلاة ما جت كذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كم هو أعرج به صلى الله عليه وسلم، وأجر 5 صلوات، لكن عند الله 50 صلاة، أجر 50 صلاة، نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، ولكن عند الله 50 صلاة. ونناجي الله، ومن أراد أن يسدل الستار بينه وبين الله فليصلي لله سبحانه وتعالى، فهو يرفع الستار بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه يمجد الله ويثني على الله ويكبر الله سبحانه وتعالى. فيا أحبابي يا كرام، هذه الصلاة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perintah yang agung yang namanya salat. Salat itu adalah hubungan kita, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin memperpendek, memperdekat hubungan seorang dengan hamba, maka perbaiki salatnya, khusyuk-khusyukkan salatnya, penuh dengan ilmu dan adab, maka salat itu akan mendekatkan dia kepada Allah taala. Karena Nabi SAW itu belum lagi dapat salat, Pak, nerima salat langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada salat, karena ingin menerima salat, begitu tingginya perintah salat itu, sudah bisa langsung ketemu Allah ke dalam Isra wal Mi'raj, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti salat itu baru ngambilnya ya udah dekat kepada Allah, apalagi melaksanakannya itu sendiri. Dan subhanallah, awal perintah 50 waktu kan. Ngantuk galau bangun dah lupa. Aku pula batuk suara aku kau. Bangunlah, sama-sama enak kita dengar. Nabi SAW 50 waktu. Qum la tanam. Jadi 50 waktu Allah Subhanahu wa taala dikurang-kurangi tinggal 5 waktu. Tapi kerja 5 waktu dapat pahala 50 waktu, Pak. Ini jangan dianggap biasa baik, janganlah Pak yang mulia kan. Kerja dikit gaji besar Pak yang mulia. Maka orang yang salat dia ada hubungan istimewa dengan Allah taala. لذلك يا أحباب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم علمهم علم الإيمان، وجاء الإيمان في قلوبهم. لما جاء الإيمان في قلوبهم عظمهم الله سبحانه وتعالى. لما عظموا الله ألسنتهم تحركت بذكر الله سبحانه وتعالى، فذكروا الله سبحانه وتعالى حتى كان أحدهم إذا دخل بيت الخلاء يضع حجر على فمه حتى لا يذكر الله في بيت الخلاء، لأنه ليس مناسب هذا المكان ذكر الله سبحانه وتعالى. فيا أحبابي يا كرام، هذا الدين قادم ما يأتي إلا بالتوحيد. Dan ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW adalah ilmu yang luar biasa. Maksud daripada ilmu agama itu apa? Agar manusia semakin takut kepada Allah. Orang yang makin berilmu tapi nggak takut dengan Allah, maka dia dapat kulit tidak dapat isinya, Bapak yang mulia. Tapi orang yang mungkin ilmunya sedikit tapi rasa takutnya sempurna kepada Allah, itu anugerah yang luar biasa. Maka orang yang dapat ilmu harus dia tambah takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, apa yang terjadi? Kayak orang takut gemetar karena dia takut dengan Allah. Bagaimana jadinya? Badan dia penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah dia akan berzikir, banyak berzikir, kecuali di WC Baitul Khala saja. Karena tempat yang tidak cocok, tempat yang kotor demikian untuk menyebut nama Allah taala. Namun selain itu, di mana bumi diinjak, langit dijunjung, tambahan dari saya, banyak-banyak kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang ingat selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala.